depan. Iya. Nah, nanti bentar kita belajar penyebab sel kanker dulu biar nanti nggak bingung. Kalau sudah tahu penyebabnya, penyebabnya ini, ya pakai. Kupas bareng. Kita penyebab dulu. Banyak dibatasi oleh ruang intersisi ruang antar sel. Ruang antar sel ini fungsinya untuk menyampaikan pesan. Sel itu kalau kita ilustrasikan tubuh kita ini seperti orang hidup. Jadi kita dalam tubuh kita ini ada makhluk hidup yang namanya sel. Jumlahnya 100 triliun. Nah, sel ini dari mana 100 triliun? Itu sudah ditentukan Tuhan. Dan kematian seseorang ini di saat sel yang 100 triliun ini sudah banyak yang mati dan tidak mampu mengoperasionalkan sistem organ. Sistem organ apa saja? Sistem produksi, pernapasan, sistem sirkulasi, nah, kalau sistem ini sudah dan buatlah sistem ini antara satu sistem yang lain ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kematian manusia, kematian kehidupan apabila dua belah sistem ini sudah tidak berfungsi, baru kita akan dan kedua belas itu kita nggak berfungsi ini diawali dari mana? Dari kematian sel kita yang tidak teregenerasi. Dari sini yang kanker, sudah benar simpel kalau kanker itu. Mengembalikan kesehatan itu lewat kita atur algoritma atau SOP kinerja dari tubuh kita. Apa yang bisa ibu. Contoh jenengan bisa diperintah nggak sistem organ kita ini? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Contohnya apa ibu? Angkat. Sistem organ kita kan yang menentukan kehidupan kita kan? Iya. Nah, terjadinya penyakit karena apa? Karena sistem organ kita malfungsi, nggak bekerja maksimal. Iya kan, sistem organ
ada salah satu yang sakit, maka yang lain akan merasakan. Contoh, orang terkena penyakit darah tinggi, berarti yang terjadi problem di mana? Pembuluh darah kan? Pembuluh darah. Kenapa kok tekanan darah tinggi? Ada penyebatan di pembuluh darah. Yang memberikan gejala muncul dari tekanan darah tinggi itu apa? Pusing, kadang mual, lambung itu apa? Kan di areanya sistem peredaran darah. Lambung kok ikut-ikut itu menyampaikan pesan. Otot ini kan sistem muskuloskeletal, sistem otot itu bergerak apa? Dia juga memberikan respon males, ngobrol kan rasa rasa. Itu kan ilustrasi realnya. Terus apakah sistem tubuh kita ini bisa kita perintah? Bisa nggak sistem kita perintah? Bisa. Kita dilengkapi oleh Allah itu ada dinamakan dengan sistem saraf apa? Simpatik dan parasimpatik. Parasimpatik itu juga memang diciptakan Tuhan. Detak jantung itu biarkan dia itu otomatis. Sakral jantung itu gawe bluetooth. Selama ada oksigen, jantung pasti bergerak, pasti jalan. Dulu kita di situ. Makanya istrinya jantung itu pasti tampan. Jantung, produk pembuluh darah, paru-paru produk pernapasan, suami istri. Jantungnya rusak, ambekannya seret. Bener. Paru-parunya rusak, jantungnya sedap. Ini makanya di saraf simpatik itu sudah aman bluetooth alam semesta yang menggerakkan. Kalau nggak alam semesta yang menggerakkan, jangan ikut campur. Karena apa? Itu sudah dihitung pemutaran ban ada dihitung sama pabriknya. Coba dengan pemutaran ban itu, dengan gawe akal bergantung itu tadi. Oh, ban komputer ini tanpa bikin lagi ada lo cari oke lihat sendiri gimana caranya pas main di motor hobi bisa ngeluh apa yang kan bisa putar-putar di motor karena apa? Karena ada aturan SOP pabrik sudah kalau aturan SOP pabrik nama sudah dikasih Tuhan yang dinamakan dengan kabelnya yang otomatis jalannya lewat jalan bluetooth jangan bluetooth karena apa? Saraf simpatik ini pasti akan berhubungan dengan saraf simpatik. Saraf simpatik inilah yang bisa kita kondisikan lewat apa? Lewat keinginan. Ini apa? Nafas yang memberikan sinyal paru-paru kan parasimpatik. Berarti udah paru-paru kan? Tapi ada kondisinya dengan parasimpatik bersama atur nafas. Dari nafas itu jangan bisa sampai kendalikan sama ngamankan uap-uapnya di daerah sini ya. Tarik nafas. Dialirkan di situ. Karena apa? Adanya rasa nyeri itu karena oksigen di area jaringan kurang. Pasti. Yang menyebabkan rasa sakit itu karena area oksigen tidak ada. Makanya coba dengan buktikan. Misal dengan sakit di mana sana tarik nafas. Kemudian masukkan ke tulang ekor. Kenapa tulang ekor? Pertama kali terjadinya kehidupan mulai tumbuh
lagi kok. Pertama kita kan cuma duduk ini tekan. Akhirnya mulai tumbuh kaki, tangan. Kan pada tulang ekor model kan. Nah, saya tak tahu tuh ini itu tulang ekor. Nanti lah, kenapa kok Tarik, kita deposit di tulang ekor. Nah, dari tulang ekor itu kan tidak ada percabangan. Saraf simpatik, parasimpatik kan semuanya kan lewat namanya jarak spinalis. Kalau tulang belakang, yang parasimpatik silakan dia bekerja secara otomatis saja. Kasih tahu titik. Kita yang mengendalikan yang simpatik. Nanti coba akhirnya dia ada yang dimakan sama saya. Gerakan di sini rileks, tapi kita jangan ada penolakan sama sekali. Gerakan namanya auto healing kan, berarti kan auto kan otomatis. Healing kan menuju ke kesehatan. Kemudian kita nanti gimana mengaitkan itu? Jadi misal jadi kanker payudara, yang kanker payudara, jadi kita ada itu kayak apa? Kita diawali dengan keluarnya Allah, atau dari Allah keluarnya aku, tergantung yang enak yang matang. Baru kita keluarkan kepada organ tafsir. Maka bagian kirinya kan perut dan oksigen. Kalau bagian ini perut dan oksigen, kita pasti akan berkurang. Karena semua reaksi yang ada dalam tubuh kita ini membutuhkan oksigen. Terjadinya gangguan fungsi tubuh karena kekurangan oksigen. Jadi oksigen itu biaya yang harus. Oke, nanti kita setelah dulu, ya. Lanjut lagi solusi ya. Jadi kita sudah punya bab, sudah terusnya kita ketemu lagi solusi. Kabel apa itu? Wis mari istirahat. Pakai. Iya. Karena scrolling tidak seperti itu berkaitan dengan kantung. Itu yang berpasangan. Yang di kantung itu kalau kantungnya yang parasimpatik. Jadi otomatis. Jadi main itu tidak kita kendalikan ini. Bukan itu kantung ini. Jadi kantung mitral sama kantung tritustif. Jadi kantung tunggal pembuka di saat darah yang banyak kacau-kacau ya ini semua. Kemudian tritustif ini buka di saat yang banyak ini. Itu parasimpatik itu sudah berkebutuhan itu. Kita nggak tahu itu. Nah, setiap organ kan ada yang sarafia, ada saraf ini banyak yang simpatik ada di utara. Yang tahu tadi. Yang simpatik itu yang kita akan tahu ini. Insya Allah tanpa lembut nanti Sini ngomong-ngomong, Kekatuan menjadi kata apa? Karena itu jadinya jadi salah satu yang
supaya setiap Pak Adi ngomong nggak dipercaya komunitas. Yang kedua, dibekukan Pak Adi ini ruang geraknya supaya Pak Adi ini tidak bergerak secara masif. Nah, kalau sudah seperti itu, mau gerak secara masif sudah nggak bisa, mau mempengaruhi yang lain sudah nggak dipercaya. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Adi kan akan lemes-lemes sendiri akhirnya. Nah, itu disebut dengan apoptosis namanya. Maaf Pak Adi ya, untuk ilustrasi aja Pak Adi ya. Kalau pakai ilustrasi gini kan soalnya kita kan lebih mudah paham kalau kita pakai ilustrasi. Itu. Jadi cara membunuh atau mengatasi sel kanker itu yaitu satu, kita sadarkan. Nah, sel kanker itu hidup. Kita bisa hidup seperti ini karena kita tersusun dari 5 sel. Dan setiap satu sel ini hidup, punya kehidupan, punya jiwa. Buktinya apa punya jiwa? Sel punya DNA. DNA ini loh yang bisa menyebabkan kita punya kehendak, punya keinginan, kita punya nafsu. Nah, kita bergerak seperti yang bergerak itu siapa? Energi dari kita. Iya, yang bergerak siapa yang bergerak itu? Otak kita. Iya kan? Keinginan kita diantarkan oleh enzim. Enzim oleh hormon. Hormon masuk ke dalam sel yang ada di otot-otot kita. Akhirnya otot kita mensintesa hormon lagi. Ya, disampaikan kan? Kenapa? Sel antar sel kan saling menyusun terus kan? Sel berkumpul dengan beberapa sel menjadi jaringan. Jaringan berkumpul beberapa jaringan menjadi organ. Organ berkumpul dengan beberapa organ menjadi sistem organ. Sistem organ berkumpul dengan 12 sistem organ jadi kehidupan kita. Nah, kalau satu sel kita rusak jadi abnormal, berkembang terus akan mempengaruhi jaringan. Berarti bendol kata kita kan? Kanker kan akhirnya bendol, pecah. Nah, pecah mempengaruhi organ. Organ mempengaruhi kehidupan. Bisa dipahami? Jadi ini sel kita untuk kualitas kita. Makanya disebut dengan epigenetik. Sel kita oleh kualitas makanan kita. Kode genetik kita ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Jadi seimbang. Makanya kalau kita lihat orang yang makanannya ngawur, betul, mohon maaf, orang kayak ngawur sekarang, makanannya ngawur, oke lah, emosinya kayak apa? Bandingkan dengan orang yang di komunitas yang baik, di kalangan santri, pak kiai, makanannya diatur, yang halalan toiba, emosinya gimana? Tidak lihat? Nah, kalau kita ada usia lagi, babi, mengapa
direbus dengan 100 derajat Celcius untuk mati. Apa kita besi aja loh direbus dengan 1000 derajat Celcius leleh. Kenapa? Dalam Quran kok Quran alaihul maitat wa dam wa lahmul khinziri wa uhilla bi ghairi lillah. Nah ini keterkaitan juga kan apa? Makanan kita menentukan kualitas kehidupan kita. Nah, kenapa? Demon. Kita sharing bareng. Ya. Iya. Jadi babi itu diharamkan karena makanan babi itu makanan ngawur. Kotoran juga dimakan. Tabiat babi pun tabiat ngawur. Kenapa kok muncul tabiat ngawur? Karena di dalam epigenetik, di dalam dirinya, berarti sel-selnya ini kan sel nggak baik. Nah, sedangkan daging terbentuk dari apa? Sel kan? Di dalam daging pasti ada enzim dan hormon. Enzim itu apa? Pembawa pesan. Baik tabiat babi yang ngawur kayak gitu kan disimpan di dalam sel. Yang mana sel itu ada hormon. Dan hormon itu tidak bisa diurai oleh tubuh karena hormon itu membawa protein. Nah, bila kita makan babi, daging babi kan membawa sel babi, membawa hormon babi, membawa tabiat babi. Bila kita makan diurai oleh lambung kita menjadi monomer, zat-zat sari makanan yang akan masuk ke dalam sel. Nah, otomatis zat-zat tadi kode-kode genetiknya nggak bisa hilang, pasti menempel pada zatnya. Nah, bila kode genetik babi yang menempel di zatnya babi masuk ke dalam sel kita menjadi reseptor dalam inti sel kita, DNA kita, maka ini tidak tumbuh. Ada hormon yang abnormal, hormon yang sintesis dari sel yang sudah terpapar oleh hormon babi tadi. Ketemu, loh. Nah, apa yang tadi ya? Diteruskan ke RNA, membelah, silakan membelah. Diteruskan lagi ke mRNA, teruskan lagi ke endoplasma, teruskan ke badan Golgi. Artinya setiap belan zat ini kan mempunyai karakter kayak babi. Semakin banyak daging babi yang kita makan, maka karakter kita tidak akan jauh dari situ. Maka coba kita buktikan di lapangan. Sama itu. Makanan yang kita makan itu mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Makanya kalau kita lihat kanker itu penyebabnya adalah gangguan di dalam inti sel atau mutasi genetik. Nah, mutasi genetik terjadi, siapa yang disalahkan? Yang disalahkan itu diri kita karena kita terlalu mengikuti nafsu. Nah, nanti solusi untuk sembuh dari kanker, solusinya yang pertama adalah solusi dari dalam diri.
Munculnya senyawa tadi dari mana? Iya. Dari mana? Dari dalam. Kerusakan sel kanker itu dari mana awalnya? Dari dalam. Dari DNA kita yang berubah sifat. Akhirnya diturunkan ke anak-anaknya. Ini sering mana terus sel kan akhirnya terus menjaga sel yang sehat akhirnya. Nah, solusi yang pertama untuk sel kanker yaitu pendekatan algoritma kuantum. Maksudnya bagaimana? Kembali ke hukum alam penciptaan. Kalau aturannya pabrik, makanan sel itu kan cuma 3. Glukosa, asam amino, asam lemak. Ini aturan pabrik. Sel ini nggak mau dikasih makanan perasa. Perasa yang dibuat. Tapi perasa memang perasa alam, misal garam. Terjadinya asin di garam karena apa? Ya karena apa? Pengkristalan dari natrium. Natrium yang mengkristal itu bisa memberikan rasa asin. Natrium dibutuhkan oleh tubuh. Untuk apa? Menggerakkan otot, menggerakkan sel yang tersebut pertama tadi natrium, kalium, tam. Rasa manis dibutuhkan tubuh sebagai glukosa, sebagai energi. Sel butuh asin dicampur manis, jadinya apa? Asin manis. Asin campur manis. Makanya kadang-kadang orang kan, wah kan nggak usah pakai penyedap rasa, diganti aja gula sama garam, asin campur manis. Jadi apa? Ya, iya kan? Sebenarnya alam sudah menciptakan semua sebetulnya itu. Yeah. Kata gulanya juga. Kalau gula yang dibutuhkan tubuh itu kan glukosa. Sedangkan stevia itu kadar gulanya itu kalau enggak itu golongannya maltosa. Jadi ikatan rantai glukosanya itu 3 atau 5 gitu loh. Nah, kalau itu dibuka di itu kan ada di sana. Jadi penta. Jadi penta. Jadi penta itu rantai karbon glukosanya itu 5. Otomatis manis. Tapi tubuh kita nggak butuh. Makanya orang pakai gula stevia, kadar gulanya nggak mungkin naik. Tapi liver kita pasti rusak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan glukosa. Nah, sedangkan stevia itu kan golongannya fruktosa. Fruktosa itu gula yang didapatkan dari buah atau dari daun. Nah, itu buah. Nah, fruktosa untuk jadikan energi itu diproses di liver. Di liver namanya proses glikolisis. Glikolisis fruktosa itu dihancurkan dibongkar dulu dari kalau glukosa itu kan monosakarida. Monosakarida itu gulanya 1. Jadi sel kita itu hanya mampu mau menerima sel yang monosakarida.
dia bisa nerobos sendiri, termasuk radikal bebas. Makanya kalau kita terlalu banyak lemak, itu akan juga terjadi beberapa macam penyakit, karena dia bisa nerobos sendiri, punya jalur sendiri dia tanpa sensor. Iya. Nah, dari situ akhirnya kan pentosan dari gulanya itu kan tingkat 5. Padahal yang dibutuhkan tubuh itu adalah monosakarida, cuma 1. Nah, otomatis kan 4. Maka 4 itu dipecah dulu oleh liver. Yang bisa pecah liver. Nah, liver untuk memecah dari pentosa menjadi mono. Nah, dari 5 menjadi mono. Nah, dia membutuhkan apa? Energi. Iya. Nah, kalau energinya liver digunakan untuk pecah itu terus. Nah, setiap pekerjaan yang dilakukan pasti menimbulkan ringan. Iya kan? Jadi kan kita kerja lakas, apa yang keluar? Ringan. Ringan itu apa? Limbah metabolis. Nah, kalau liver terjadi ngoyo terus, maka limbah metabolis dari liver itu namanya asam urat dan glutamat. Dan yang ketiga adalah asam laktat. Jadi orang yang asam urat itu sebetulnya tanda. Kalau asam urat selalu tinggi, berarti tubuh Anda itu banyak terjadi kerja yang berlebihan di liver. Jadi jangan asam urat langsung dikasih aluminium stop biar urasilnya ini nggak masuk ke ginjal. Asam urat turun, tapi urasil ini dalam darah ini nanti kembali lagi ke liver. Dan ini akan radikal bebas, maka bisa penyebab kanker. Makanya orang yang sering konsumsi asam urat berlebihan, aluminium berlebihan, yang pertama stamina pasti menurun. Kalau laki-laki hipotensi, yang kedua dia akan cepat lelah, kena ginjal ya. Karena apa? Hipotensi ini pertanda ginjal bermasalah. Karena hormonnya itu hormon di adrenal. Gonadotropin asik ya, hormon laki-laki. Testosteron itu yang produksi adalah di korteks. Tubuh semuanya saya namanya auto healing itu. Kita nyuruh tubuh kita itu bekerja sendiri, nggak usah kita atur. Tapi kita memanfaatkan lewat jalur saraf simpati. Ibarat data seperti ini, obat teman emergensi. Setelah itu baru diri kita yang menyelesaikan. Jadi nggak ada komitmen kalau menurut saya pribadi ya, komitmen diabetes mellitus harus untuk mendapat seumur hidup. Nggak ada. Ya kan kalau dia konsumsi obat seumur hidup, berarti hidup dia dibatasi oleh obat. Iya, dibatasi oleh obat hidup dia. Karena apa? Bila obat ini sudah terjadi komplikasi, merusak organ, maka hidupnya akan cepat selesai. Hipertensi tidak boleh dengan obat, kolesterol jangan boleh pakai obat. Kalau kita pakai obat kolesterol golongan statin, walaupun harga murah simvastatin sampai atorvastatin sampai statinnya harganya mahal, liver pasti rusak. Dan akan terjadi batu kerdus. Itu sudah mekanisme tubuh semua. Cuma karena kita mencampuri urusan Tuhan, karena sifat pengen kita cepat, gak tahu ilmunya. Akhirnya kesehatan kita, kehidupan kita hanya kita pasrahkan kepada para pengobat. Kalau saya nggak sakit, makanya itu berlian. Jadi beringetan olahraga. Jadi intinya, jadi kalau solusi kanker
pendekatan kepada hukum alam kita. Karena apa? Terjadinya kanker ini karena kitab atau kode genetik kita genom. Kitab atau kode genetik kita ini sudah kurang marit. Makanya kita kembalikan lagi dengan cara apa? Satu, pola nafas dan pola pikir. Pola nafas itu kita dengan konsep autoiming tadi kita apa? Kita lewat saraf simpatik kita mengendalikan sistem hormon. Yang kedua, menerima dan bersyukur. Karena apa? Namanya kanker. Dari bahasa Belanda, kanker. Orang yang selalu menggerutu terus. Maksudnya rata-rata pasien kanker yang saya tangani, emosinya pasti nggak stabil. Sehingga penanganan saya di pasien kanker yang pertama, saya ajak kembali ke hukum alam kita. Tapi orang itu adalah bersalah dan berada pemarah dan menurut impat dulu ya. Sebetulnya sama itu antara orang yang agresif dengan orang yang subversif, yang menekan diri. Sebetulnya sama itu ada. Cuma bedanya yang satu itu berani mengerjakan, yang kedua nggak berani dari ditutup. Tapi baik yang mana? Hah? Dia nggak baik keduanya. Yang baik itu apa? Yang baik itu yang menerima dan bersyukur. Kadang orang itu kalau tak marah belum marah penyakit. Tapi marahnya itu jangan marah di nurani. Kalau ingin luar biasa, marahkan dengan alam. Karena waktu alam itu pasti akan memberikan feedback kepada kita. Bila kita marah dengan alam, maka alam itu akan memberikan kalau itu semua serahkan ke alam. Karena apa? Tubuh kita kan dari atom. Sel terbentuk dari apa? Atom. Di dalam atom itu sama dengan sel kita, ada isi atom namanya neutron, ada elektron, ada proton. Nah, proton itu berkekuatan positif. Proton dan neutron ini bisa selalu dari satu. Soalnya kalau proton dan neutron dipisah, ini dari bom nuklir. Makanya bom nuklir itu orang memecah atom dipecah. Jadi dipecah atom itu, elektronnya diderek dari bom atom. Nah, ikatan antara proton dan neutron dipecah. Ibarat orang kan sudah bersuami istri. Jangan sudah punya suami, sudah beristri, harmonis, bahagia. Ada orang datang, dipecah dengan apa yang terjadi. Berulang kemarahan. Bisa saja asalnya orang nggak berani bawa parang, akan datang bawa parang. Iya kan? Demikian juga atom. Akhirnya apa? Akhirnya dikarantina. Elektron, kelompok elektron toh. Jadi lanang kumpul lanang, wedok kumpul wedok. Akhirnya kan emosinya kan bekerja. Lah emosi kumpulan emosi yang banyak itu loh. Apa boleh dibedakan begitu atom? Yang intinya yang neutron ini lebih besar lagi karena dia inti. Makanya kalau dalam biologi ini
gas. Apa itu bahan baku dari atom itu? Ya, itu kan unsur produknya kan paling kanan sendiri. Itu kan udah reaksi kimia. Makanya itu yang udah dipecah diambil atomnya kan? Ya, iya. Yang udah diambil atomnya kan itu uranium. Iya, uranium kan nilai atomnya kan 98. Iya. Itu kan lambangnya kan biru. Biru kan atom yang bereaksi. Ada bawah pojok. Nah itu yang dijadikan bahan baku bom atom, bom nuklir, uranium. Karena uranium itu adalah unsur alam yang paling mudah dipecah. Soalnya ikatannya ini rapuh. Akhirnya gampang. Jadi makanya kalau kita berkeluarga, kalau kita ikatan kita rapuh, kita mudah bergoyang. Maksudnya ada isu. Wah, kalau masalah diamu nih. Ayo udah dipecah. Emosi gampang meledak itu uranium. Makanya uranium jadikan nuklir sekarang. Kalau dulu dari bom atom, semuanya itu alam udah memberikan waktu. Dan termasuk kita. Tapi kembali ke awal, terjadinya sakit karena apa? Namanya hukum homeostasis. Nah, ini ayo kita itu biar kita nanti kita di luar, wah kita bisa bicara secara apa? Secara medis, secara ilmu, nah, anatomi, patofisiologi. Dan kita dari badan keselamatan. Kita melakukan terapi, misal, oh ini kita tusuk titik akupuntur ini bisa menerangkan, oh ya ini nanti adalah merupakan titik lambung. Lambung itu adalah sistem pencernaan yang seperti ini, efeknya kayak gini. Nah ini nanti saya kawinkan lambung dengan titik limbol. Nah kan ada lagi. Jadi jalur ilmunya ini jelas sehingga kita ini tidak dibangun keselamatan. Kenapa selama ini kita itu kok sulit untuk diakui dedikasi kita? Karena keilmuan kita yang nanggung. Maka harapan kami dengan tenar ini, ayo kita belajar itu belajar yang total. Kalau kita bahas kanker, kita tahu ilmunya kanker seperti asam urat. Nah, kita berhadapan dengan cara orang medis. Nah, kita bisa bicara kanker. Oke, kita bicara kanker. Kanker dari sel, kita bicara sel. Nah, apalagi kita bisa mengawinkan antara ilmu medis yang sudah diberi secara empiris dengan ilmu alternatif yang alternatif itu kan lebih itu menggunakan perasaan kan, menggunakan daya cipta. Nah, daya cipta digabungkan dengan empiris akan menjadi sebuah kehidupan. Karena manusia juga dari nyata ketemu dengan yang nggak nyata. Yang menghidupkan kita nggak nyata. Roh. Nah, karena roh ketemu dengan badan yang nyata, jadilah hidup. Kalau dipisah, roh dipisah dengan badan nyata, mati kita hidup. Itu. Makanya kita namanya alternatif ini harus bisa mengawinkan teori empiris dengan teori non empiris. Non empiris berbasis kepada energi. Energi berbasis pada rasa. Nah, jadi kita menangani orang menangani kanker tidak bisa kanker diobati tanpa menggunakan rasa. Karena kanker ini terjadi pun karena perubahan
dari fisik dan rasa. Kok saya mengatakan dari kata karena sel kan fisik, hormon, rasa, nggak ada berwujudnya. Hormon itu hanya sebuah pesan. Mikroskop elektron mereka kan nggak bisa, karena dia membawa kode. Makanya banyak istilah, dikasih istilah hormon wujud ini enzim. Nah, karena yang hanya rasa masuk ke dalam fisik, ke dalam sel, maka terjadilah kehidupan atau mitosis namanya sel pembelah ini. Setiap pembelahan itu memiliki hormon. Makanya hormon tidak bisa hilang dari sel. Kenapa berarti haram dimakan? Oke, jadi solusi pertama untuk menyembuhkan kanker, kembali ke hukum alam kita. Kedua, perbaikan organ secara general. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan kanker hanya dari satu organ, misal kanker payudara. Yang kita ambil, kita operasi payudaranya saja nggak bisa. Pasti tumbuh di paru-paru. Sering mendengar ya? Harus general. Nah, untuk mengatasi, mengobati general dari sel-sel organ itu pertama lewat mana? Istilahnya kalau saya katakan komandannya organ, yaitu lambung. Lambung inilah nenek moyangnya dari organ. Organ ini semua dihidupi oleh lambung. Karena lambung ini menghidupi semua organ, maka lambung ini adalah organ yang paling berjasa. Karena dia itu yang sering mendapat penderitaan. Salah makan, zikir, lambung, cari duit, lambung. Kalau kita ingin memperbaiki 12 unit organ, maka yang kita perbaiki yang pertama lambung. Ya, untuk memperbaiki lambung maka kita harus kasih nutrisi lambung. Jadi untuk memperbaiki lambung jangan pernah sentuh obat penetral asam lambung. Obat penetral asam lambung pemicu masuknya semua penyakit termasuk kanker. Ada yang lain kok bisa? Ada yang jelas kan ada yang tanya kok. Itu kan organ kimia. Kalau yang mengenai imunisasi itu kan harus kita melakukan pelapisan tadi dari mingguan dulu itu kan. Kalau gerd itu kan hanya artinya kita juga harus tahu juga bahwa ini untuk infeksi. Ya, kalau yang lain Jadi treatment pengobatan lambung tergantung seberapa parah. Karena lambung itu dibagi menjadi 4 lapis loh Bapak. Jadi 4 tuan ini jatuh semua 4 tuan dihitung kan. Seandainya lambung itu gak ada 4 lapis, wih jebol Bapak sama asam lambung. Asam lambung itu logam aja loh. Ya kan asam kuat kan. Asam kuat sama taruh di gelas sama kasih uang logam. tipis. Apalagi daging. Daging sama taruh di asam kuat. Hancur. Itu ya. Makanya kita
berhubungan dengan saraf parasimpatis itu sudah alam. Bluetooth yang merasakan tersebut alam ditarik itu saja. Jangan diutik. Utik-utik kita cuma satu, permohonan doa. Dengan cara apa? Kita kasih keseimbangan lewat auto healing. Aktifkan saraf parasimpatik. Nah, parasimpatik, simpatik, ibaratkan suami istri kan. Dan nek suami nih, sodok beliau, bojone dikencengi, ini akan kembali. Tapi kalau kowe bojone wis beliau, sing setok tambah dipanasi ya obat. Bisa apa ya? Dipanasi obat itu kan sifat anti nyeri kan prostaglandin inhibitor namanya. Jadi menghambat. Jadi hormon prostaglandin itu dihambat supaya nggak terlalu nyeri. Tapi penyakit kan jalan terus. Nah akibatnya ya nggak ada kesembuhan, hanya penipuan. Kita ditipuin ada jenang, akhirnya waduh nggak mempan satu, saya harus dua harus tiga. Karena apa? Nah, inti masalahnya terus berkembang terus. Nah, tapi kalau kita menggunakan sistem auto healing, nah, ini sudah mulai beliau. Nah, tarik dari sini. Dari parasimpatiknya, kita kan nggak bisa. Jadi kita harus tahu parasimpatik. Ini kita merencong parasimpatik, simpatiknya buat tarik. Iya, meluruskan. Jadi jangan dikasih kamuflase. Misal suaminya terus kadung merencong, istrinya ngoplo, masuk minum minuman lagi. Nah, di saat minum lali minumnya hilang. Lari lagi karena solusinya dibuat solusi kayak gitu. Nyeri obat. Berarti waktu masa paruhnya obat, reaksi obat hilang. Bagaimana obat lagi? Ada solusi. Yang ada malah gangguan. Kanker sudah itu. Kalau kita mau menyelesaikan kanker, nggak kita cari dari penyebab awalnya. Kanker itu bisa berawal dari ketidakpuasan hidup. Rata-rata ketidakpuasan hidup. Saya mau seperti ini karena apa? Saya sering menemukan pasien-pasien yang memiliki gejolak di payudara. Setelah kembali kepada algoritma hukum alam penciptaan dan menata pola makan, alhamdulillah hilang itu. Kan saya waktu di hidup kan ada kan cek pasien yang terakhir, ada kanker, ada tumor, belum. Saya katakan karena belum saya cek namanya ada kanker. Dan cuman kalau bisa, nah ini pengalaman. Kalau sudah ada benjolan di payudara, kalau Anda tidak mau kemoterapi, nggak mau radiasi, jangan pernah diambil atau dipatologi anatomis. Kan kadang-kadang dicek PA, diambil dari diabetes ini diambil. itu apa ya? Ya beludak ibu. Ini baru ada itu kan? Oh ini ada itu. Nah, ini baru. Ya, itu nanti makanya nanti acaranya. Jadi banyak di patologi. Kalau itu yang dilakukan dokter. iya, banyak rata-rata sekali lakukan itu lagi. Jadi luka yang panjang terus. Kalau mau, jangan patologi anatomi tapi mastektomi. Diambil semuanya sampai ini, sampai kelenjarnya di sini. Iya. Operasi total. Iya, lakukan radikal mastektomi aman. Karena apa? Kan masih di permukaan, masih di kelenjar. Kelenjar itu masih jaringan lemak. Nah, kita ambil semua jaringan lemak sampai di otot.
Jadi kita pisahkan otot yang ada di dada. Namanya radial mastektomi. Bukan sel. Sel itu isinya lipoprotein. Lipoprotein itu gabungan perkawinan antara lemak dan protein. Ini yang menjadikan dasar kehidupan kita. Oh, kita bisa kayak gini karena ada sel. Kalau kita nggak ada sel ya kayak gini, Bu. Sel berkumpul dengan sel menjadi jaringan. Jaringan berkumpul dengan jaringan menjadi organ berkumpul dengan para organ menjadi sistem organ. Sistem organ ada berapa? 12. Setelah sistem organ 12 disusun menjadi saya. Bukan saja. Iya. Jadi kita salah satu sistem organ kita nggak ada jadi saya. Jadinya air. Genetik. Iya. Pemicu, karena dari kaya genetik cepat besar, dia kan membawa sifat, membawa sel. Sel kita makan. Kita makan masuk ke dalam sel kita, ya kan jadi reseptor, kan jadi reseptor kan. Dari reseptor ini nunggu pasangannya. Siapa pasangannya? Hormon yang melakukan berdiuan dia. Akhirnya sel yang muncul adalah sel yang mengalami mutasi genetik. Nah, tapi kalau di sini ada reseptor, reseptor kan bisa dapat, bisa karena bahan yang reseptor kan. Bila ada reseptor di sini, hormonnya hormon yang sehat semua. Ya, berarti orang aneh akan menjadi orang yang sehat. Banyak orang baik akan ketemu orang baik, orang yang baik ketemu enggak baik. Ini dia. Makanya Quran dan jelas orang baik-baik akan ketemu orang baik-baik, orang berzina akan ketemu dengan berzina kan Quran kan. Nanti yang akan pengaruh kekuatan. Bila kita mengatakan yang baik dan yang baik, maka itu yang berperan adalah sistem imun namanya. Itu kita juga sama. Kalau sistem imun kita kuat, maka kita pun juga akan tetap menjadi kita sebagai karier. Apa karier? Dan akan kamu bawa dorongan. Seperti itu. Makanya kalau kita ingin mengetahui Tuhan kita, maka yang kita baca diri kita. Man arafa Allah atau arafa. Jadi yang kedua, perbaikan organ secara general diawali dengan perbaikan lambung. Makanya di sini sekedar ilustrasi. Di sini kan ini kan produk paket kanker ya. Kita ini kanker diabetes. Nah, kita ada ini berasnya. Dan ini Nutrisel ini berfungsi memberikan makan dalam zat karena ini isinya asam amino, kemudian glukosa yang diambil dari karbohidrat dan juga ada asam lemak. Ini nanti di lambung ini memperingat gejala lambung. Makanya untuk
enzim NADH. Tiroid itu hormon itu, gangguan hormon. Ya, sel normal. Hormon. Jadi itu sebagai sel abnormal tapi dari hormon. Itu kalau ganas bisa jadi kanker tiroid. Tapi kalau nggak ganas itu namanya tumor tiroid. Atau bisa. Makanya tadi saya katakan penyebab dari kanker ada dari luar, ada dari dalam. Yang dari dalam ada dari luar. Reseptornya tidak ada. Jika itu muncul apa enggak? Karena dari kita. Perbaiki lambung. Karena lambung ini adalah pembuat nutrisi dalam sel. Iya, ini memang kalau ini untuk pemakaian 1 bulan kalau pasien kanker itu untuk terapis itu 1 juta. Saya dengan saya ke pasien itu 1 juta. Obat medis itu saya gunakan saat emergensi. Jadi kalau orang terkena infeksi, memang untuk ngebom pertama itu harus pakai antibiotik selama 2 minggu. Nah, setelah indikator anti-infeksi teratasi untuk perbaikan di dalam pakai nutrisi. Itu gitu. Perbaiki lambung. Kalau lambung kita baik, sel kita pasti akan terjadi perbaikan. Jadi sel kanker tadi kayak ilustrasikan tadi Pak Adi, bagian sel abnormal. Nah, apabila Pak Adi sudah omongannya nggak dipercaya, kayak mempengaruhi komunitas, renal, nggak dipercaya. Kemudian geraknya dibatasi. Nah, cara membatasinya lewat apa? Yo kita ciptakan pertahanan diri. Makanya pertahanan diri sini kita ada epidalom. Epidalom ini kalau di kanker ini menghambat enzim kanker kan punya enzim namanya MMP. Nah, MMP itu senjata kanker. Jadi misal Pak D mau mempengaruhi saya. Supaya saya ingin mengunjuk Pak D, tapi punya senjata. Bisa 1 senjatanya bisa uang. Agama juga kita buat uang, dan gak sopak, gak kuasa berjuang. Ayo jangan ikuti. Itu namanya enzim NMT. Nah, enzim NMT ini senjatanya kanker untuk apa? Untuk membunuh sel-sel di sekitarnya supaya sel ini jadi sel kanker. Jadi ruang antar sel, setiap sel itu kan begini. Ya kan ada ruang antar sel, Nah, ruang antar sel itu yang membatasi antara sel satu dengan sel yang lain. Sel itu kan saya dengan Pak D. Nah, dengan saya dengan Pak D begini, ini kan ada jarak, ini kan ada ruang. Ini kita ada ruang, kan nggak menyatu. Nah, ini namanya ruang pesisir. Nah, sel kanker ini namanya NMT. Nah, ini digunakan untuk menusuk Pak D. Supaya apa? Supaya darah itu tidak menyatu. Nah, termasuk tadi kan struktural kayaknya namanya metastase. Nah, ini epidalom ini fungsinya untuk memutus MMP. Hormon MMP diputus. Jadi pisau yang digunakan misalkan digunakan untuk menyobek kulit Pak Ade ini biar bisa menyatu dengan darahku. Nggak bisa kumpul. Nah, karena itu Pak Ade kan sadar, ini kilat ini. Otomatis Pak Ade kumpul saya kan, kurang ajar. Artinya nggak bisa
punya kecil, ini untuk tak kali. Kan saya orang HIV supaya keluar mati. Nah, ini akhirnya ilustrasinya gitu. Paham ya? Jadi harus holistik kita memutuskan kanker itu. Kita bunuh dari epigenetik, dari dalam selnya, dan kita bunuh senjatanya supaya dia tidak berkembang. Ya, asal begini ya. Dengar? Maksudnya? Asal ini dari makanan alam, Pak. Ini bisa diambil dari ekstrak buah, ekstrak daging, ekstrak bipolen, itu macam amino, ekstrak karena apa? Bipolen itu kan diambil dari nektar, sarinya para tumbuh-tumbuhan. Nah, itu namanya stem cell. Ya, stem cell. Itu stem cell orang kuno itu memang dengan organnya sendiri. Berarti nggak ada stem cell masuk ke dalam kapsul diminum, yang hancur di lambung, Bapak. Tapi kalau stem cell ini kita ambil dari bendel kita, nah, plasenta kita. Begitu masuk ke tubuh kita, eling, loh, ini dia kan satu aja. Berarti sudah ada, ini bisa diterima. Ya, ini mengaminkan antara konvensional empiris dengan alternatif yang berdasarkan dari perasaan dan energi. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah karena apa ini yang praktekkan pasien-pasien kami yang sudah stadium lanjut kan kita kemo. Jadi kalau nanti ada pasien kanker, terima aja nanti ada jadikan sini ini nanti untuk kanker. Kalau nanti memang start oke, kita buat di sini klinik kanker alternatif. Nanti kita buat backstop satu minggu sekali orang-orang kanker aja, orang kanker bertambah. Kita evaluasi dengan nanti kan seandainya ini satu kanker dan satu paket 1 bulan untuk banyak kanker 1 paket 1 bulan 1,5 juta kan nggak mahal. Ya kalau untuk kanker itu nggak mahal. Kalau untuk kanker. Tapi kalau untuk ukuran uang itu memang alternatif. Tapi kalau ukuran penyakit namanya kanker 1,5 juta nggak mahal. Iya. Karena apa? Kita beli obat anti nyerga loh untuk kanker itu nggak cukup 2 juta loh. Mungkin katakan yang namanya FTE itu satu dari 10 itu sudah 150.
kali ini. Makanya bikin lagi dulu nanti kayak nggak cerita apa yang terjadi. Banjir hanya untuk kesenangan saat penderitaan selamanya. Yeah.
Bobon. Iya. Jadi bobon itu misalnya itu untuk bisa makanan pokok. Jadi bubur Tulang rawan. Kenapa? Ini olahraga hari pertama matahari supaya sistem aliran darah kita itu bergabung dengan tinggi, itu nanti hormon kalsiferol dalam darah kita ini akan mengikis plak penyumbatan di tubuh kita. Jadi plak penyumbatan di tubuh nggak bisa diobati, nggak ada obat bisa menghancurkan plak. Plak itu harus dihancurkan lewat hormon kalsiferol. Hormon kalsiferol itu dibentuk oleh tubuh kita melalui perkawinan sinar gigi dengan glutathione yang diproduksi. Metabolismenya tinggi, ya kan? Jadi koreksi. Jadi kan, kalau tidak sesuai dengan standar nanti untuk barometer kita ini didokumentasi sini loh, barometer kita. Kalau terlalu panas, jomplang. Terlalu dingin, jomplang. Harus sesuai dengan suhu normal kita 36,5. Berarti metabolismenya bagus. Nah, setelah itu, jadi solusi kanker yang ketiga ada yang keempat, evaluasi keluhan pasien. Nah, evaluasi keluhan pasien itu setiap pasien kanker keluhannya itu kan yang paling urgent itu kan nyeri. Kemudian tubuh sakit semua, mengakibatkan emosi tinggi. Itu kita bisa menggunakan macam-macam teknik. Bisa teknik okupasi. Teknik okupasi itu pengalihkan perhatian, bisa lewat rekreasi, bisa lewat ngaji, bisa lewat lirik, bisa lewat yang membuat hormon endorfin ini bisa keluar secara baik. Bisa lewat diajak dialog, diajak diskusi. Yang kedua, kita bisa menggunakan teori akupuntur untuk nyeri. Jadi nanti pada biasanya kalau saya gunakan itu namanya titik sumuyen. Titik sumuyen itu ada percabangan di titik-titik inisial itu. Nah, titik sumuyen nggak bisa titik hukum. Bukan titik tonifikasi kan? Kemudian itu sali. Jadi nanti jangan pasien kanker nanti diakupuntur pada kankernya. Ya bahaya bisa kayak gini nanti jadinya. Jadinya kayak gini. Ini nggak boleh. Semua yang berhubungan dengan sel normal itu jangan disusuk di area itu. Karena itu tempat ada. Jadi kayak gini. Nah, sudah terjadi mutasi genetik. Kemudian kita membentuk koloni. Nah, cirinya sel-sel yang bermutasi genetik dan bentuk koloni pasti yang nonjol. Beda. Kalau tumor ini menonjol tapi butuh selang putih. Ya, betul selang putih. Jadi sel ini nggak bisa kemana-mana saya bentuk selalu. Tapi kalau
Cuman kalau tumor ditutup, baik ada strukturnya. Tapi kalau selaputnya ini bisa kita gambar nih, akhirnya melebar, yang lingkungan itu di tumor itu, karena lingkungan itu ada selaputnya. Jadi sel abnormal, sel yang besar yang besar itu kan namanya sel abnormal. Ditutup selaput menjadi lingkungan. Itu ya. Kalau masih ada goyangan, ya goyang ini lengket, goyangan sejujurnya. Tapi kalau dipegang ini sudah menyatu, sudah kayak bangsa itu dia ketemu di trapez dan nggak sakit. Ya, sakitnya begitu pecah, begitu stadium 3, 4 ini kan baru teman-teman. Karena apa? Terjadi penolakan, sel kita yang ada di hujan itu nolak. Nah, belum akhirnya jadi pendesekan gini. Nah, proses deseknya ini namanya radang. Gitu loh. Nah, kita bantu logistik supaya pasukan kita yang berperang ini tidak kehabisan logistik. Nah, itu. Kontennya 1 sendok aja Pak. Sekar pagi, langsung pagi langsung kosong. Itu aja. Sama nanti sore jam 5. Belum makan. Dulu yang ini Pak, yang nutrisi ini sama temulawak sama kunir. Jadi cara rebusnya temulawak sama kunir ini jangan satu direbus satu jangan. Berarti kalau bisa temulawak sama kunir itu kita blender dulu. Kita blender. Nanti kalau temulawak ya kalau gula sama gula lah. Kalau kunir ya kita 2 atau 3. Nah, kita bersihkan, udah kita blender. Nah, jangan banyak air. Kemudian yang air panasnya itu kita rebus. Nah, setelah rebus mengamunga, ini dimatikan air panas. Baru dicampurkan ke temulawak sabun ini. Biarkan dulu selama 1 jam. Nah, kalau ingin efeknya bagus dan biar masuk dalam semua sel, nanti dikasih ini. Jadi kalau orang punya kanker, punya jantung, kemudian ingin liver dan sebagainya ya, kalau kita ingin buat ramuan yang serbaguna, yaitu simulasi air, kita campur. Nah, tapi airnya nggak boleh panas, harus hangat dulu. Kita campur sama ini satu saset. Nah, kita gunakan untuk sekitar 250 air. Kita udah kita taruh ke dalam kulkas, tapi di pintunya selama setengah jam. Itu nanti sudah menjadi ramuan
bisa masuk ke seluruh sel semuanya. Soalnya kalau nggak dikasih penghantar, plasma ion itu akan rusak di lambung. Makanya kayak ini kalau nggak dicampur ini di lambung kurang bagus. Nanti nggak bisa masuk semuanya. Jadi bisa dikatakan ini itu katalisnya. Dengan katalis penghantar masuk ke dalam sel. Yang baiknya yang panas kan? Iya, karena apa? Ini ada kandungan mati, jadi mohon maaf ya. Kalau yang di sel ini harus pakai air panas, air dingin. Karena apa? Di sini itu ada kandungan mati. Nah, mati resisten. Fungsi mati resisten ini nanti di lambung itu langsung jadi kayak pelangi. Pelangi. Jadi harus pakai air panas. Karena kalau nggak pakai air panas itu diutek ini ngideli. Bapak saya coba. Iya. Ya, ini bapak saya. Saksi banget. Nah, kalau bisa itu 2 kali. Jadi pagi waktu kosong sama sore. Dapat apa boleh, tapi kalau kita campur sama ramuan ya, kunyit, lama, jahe, karena ini nutrisi, jadi nutrisi ya tergantung kita. Kalau misal kita sudah mulai bagus, dan udah kita konsumsi 2 hari sekali, 3 hari sekali, kan masalah. Karena setelah kita juga umurnya 3 kali regenerasi. Nah kalau kita regenerasi, nanti kita akan terkena gangguan ion humor. Karena di ion itu terlalu. Jadi bedanya Cina sama karena Islam. Selama ini masih ya. Saya coba. Lama jadi belajar.
Terima kasih. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Arif, saya yang paham solusinya nggak mendengarkan karena saya menyiapkan buku anak saya. Tadi golek muter golek lanjut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya, dan perlu kami sampaikan untuk program di bulan April, insya Allah kita akan mengadakan halal bihalal. Tanggalnya enaknya tanggal biro karena hari minggu pertama kayak keluarga ya, minggu kedua kayak kantor ya, paling tidak di minggu ketiga. Kalau minggu ketiga tanggal 20 atau 7 bayar murah-murah naik taruh di sini ya. Terus tanggal biro 13 tanggal 13 pertengahan bulan. Nah, terus di bulan Mei itu kebetulan ada pelatihan totok punggung dari ketua tim totok punggung Indonesia KTPI Jatim Pak Agus Yanto. Insya Allah cuma 250 per malam gratis yang di luar kota. Kalau yang mau bisa sampaikan ke teman-teman karena memang siapapun yang bergelut di terapis